Bunda sekalian, saya baru saja selesai membaca buku The Human Story karangan James C. Davis. Dalam buku ini dijelaskan bagaimana bangsa-bangsa memiliki sejarahnya masing-masing. Kita, sebagai bangsa Indonesia pasti memiliki sejarah, apalagi pasca kemerdekaan. Sejarah Indonesia dapat dibilang suatu sejarah yang kelam, bukan hubungan kita berdua. Mosok sih. Baiklah, video ini sebenarnya lanjutan dari video kemarin mengenai kekerasan di Indonesia pasca kemerdekaan. Saya ingin membahas bukunya salah satu tokoh yang sering tampil di ILC, yaitu Profesor Salim Said. Dia merupakan seorang wartawan, aktivis, dan salah satu pendiri Tempo, dan juga dia merupakan salah satu guru besar ilmu politik. Buku yang ingin saya bahas bersama Bung Ciloy dan Bung Ami yaitu bukunya yang pertama yaitu dari Gestapo ke Reformasi, dan bukunya yang kedua yaitu Gestapo 65 PKI Aidit. Baiklah, untuk bahasan yang pertama mari kita tengok tetangga sebelah. Baik Bung Dondona, Bung Farul sudah memesan saya untuk mereview buku dari Salim Said yang berjudul Dari Gestapo ke Reformasi, serangkaian kesaksian Pak Salim Said sendiri. Jadi sebenarnya buku ini adalah autobiografi dari Pak Salim Said sendiri, tapi beliau dengan kebajikan dan kesederhanaannya mengemukakan bahwa buku ini belum layak untuk menjadi autobiografi beliau atau memoir beliau. Jadi kayak beliau belum menyetujui bahwa buku ini autobiografinya karena menurut beliau masih banyak kekurangan dan perlu ada komentar yang mendalam lagi tentang kepribadiannya. Jadi buku ini banyak sekali yang dibicarakan ya, dari peristiwa sejarah di periode Gestapo, Orde Baru, dan Reformasi. Dan di dalam buku ini di bab terakhir itu salah satu hal yang menarik bagi saya karena ada catatan dari seorang sejarawan favorit saya, salah satunya ya, Pak Anhar Gonggong. Dia membuat catatan tentang buku ini. Jadi kayak Pak Anhar Gonggong mengemukakan dalam buku ini bahwa dia yang salah satunya yang cukup saya menarik itu tentang Gestapo-nya ya, periode Gestapo itu, bahwa Gestapo ini atau gerakan 30 September atau yang kita kenal luas sebagai G30 PKI itu bukan suatu pembantaian, karena di lingkungan Soekarno baik Legend Ahmad Yani, Aha Nasution, Majen Soeharto maupun Biro Khusus dari PKI tidak ada yang merencanakan atau menginginkan suatu pembantaian, tetapi kata yang lebih tepat yaitu kedaulatan. Jadi kedaulatan ini mempunyai istilah pada zaman itu adalah suatu penculikan yang dapat mengganggu jalannya kekuasaan gitu, atau yang akan menghalangi kekuasaan. Jadi di situ sebenarnya misteri suatu peristiwa sejarah di masa-masa akhir Orde Lama dan akhirnya di awal Orde Baru gitu. Dan terkait dengan kedaulatan itu sama dengan penculikan, yang kita juga tahu bahwa penculikan pertama di Indonesia terhadap tokoh Indonesia itu sudah dimulai pada tanggal 16 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta diculik oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok, terus juga penculikan PM Syahrir ketika
diculik dengan oposisi politiknya, dan banyak sekali kasus-kasus penculikan ya tanda kutipnya yang dimaksud dengan kedaulatan. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Kelam. Oke Bung dan Nona, tadi Bung Cile telah mereview buku Salim Said yang berjudul Dari Gestapo ke Reformasi. Sekarang saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bung Cile tadi, yaitu tentang buku Salim Said juga, yaitu yang berjudul Gestapo 65 PKI Aidit. Buku ini merupakan spesifikasi dari buku Dari Gestapo ke Reformasi yang telah disampaikan oleh Bung Cile tadi, dan ini lebih mendetail tentang Gestapo, dan ini juga terdapat di dalam bab buku yang dibahas oleh Bung Cile tadi. Seperti yang kita ketahui bahwa Gestapo ini merupakan adalah peristiwa yang besar yang mengubah sejarah Indonesia. Buku ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan literatur sejenis karena penulisnya menyaksikan langsung situasi seputar Gestapo. Selain itu, sebagai akademisi, Salim Said juga menguasai alat analisis dan kesempatan mempelajari dokumen dan literatur langka mengenai Gestapo itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, apa yang disampaikan oleh Bung Cile tadi, bahwa Salim Said juga merupakan seorang wartawan harian Angkatan Bersenjata, di mana ia juga terlibat secara langsung tentang penyelidikan yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata pada saat itu tentang Gestapo ini. Dan dalam buku ini saya mendapatkan keunikan atau ada hal yang menarik yang saya dapatkan, yaitu tentang Dedengkot PKI, yaitu Dipo Nusantara Aidit, yang dimana argumentasi umum atau yang biasa disampaikan oleh masyarakat awam tentang Aidit ini adalah bahwa komunis itu anti Tuhan, komunis itu anti agama. Di sini pada salah satu bab ada yang membahas tentang bahwa Den Aidit itu sangat fasih untuk membaca Al-Quran, dan dia juga keturunan dari golongan yang kental terhadap agama, bahwa itu sekaligus mematahkan argumentasi tersebut atau pandangan masyarakat tentang bagaimana komunis yang katanya anti Tuhan atau anti agama. Jadi Bung Nana, Salim Said ini merupakan orang yang terlibat langsung dalam penyelidikan tentang Gestapo. Jadi dia dapat dijadikan sumber sejarah atau saksi sejarah yang sangat kredibel. Dan bagi Bung dan Nona yang penasaran tentang apa yang terjadi pada Gestapo 65 tersebut, dapat mencari atau membeli untuk membaca buku yang direview oleh Bung Cile tadi, dan juga buku yang saya pegang sekarang. Itu sangat saya rekomendasikan. Jadi bagi Bung dan Nona, selamat mencari buku ini, dan sekian, terima kasih. Baik, Bung dan Nona sekalian, itulah bagaimana sejarah Indonesia yang kelam tersebut yang dijelaskan oleh Salim Said dalam bukunya, yang dua buku tersebut yang dijelaskan oleh Bung Ami dan Bung Cile. Kita sebagai bangsa Indonesia memang memiliki sejarah yang kelam, walaupun dalam catatan sejarah tersebutlah yang mengubah Indonesia ke depannya yang lebih baiknya menurut saya. Terima kasih atas Bung Nona yang telah menonton. Kita rehat sejenak.